Cerita Donghua, novel audio, Kaisar Naga Part 46, edisi yang ke-451 hingga 460. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Pada saat ini, Lin Sen sedang berkomunikasi dengan bintang bencana di ruang ilusi. Tuntun, bantu aku menutupinya. Dia mengirim pesan ke Tuntun melalui kesadarannya. Oke, sebuah tanaman merambat tiba-tiba menusuk ke tengah alis Putri Duyung berkepala dua itu. Tentu saja dia tidak menyerapnya. Meskipun dia bisa melahap dan menyerap energi spiritual terlarang, seluruh proses konversinya terlalu merepotkan. Lagi pula, rasanya tidak enak. Maka Tuntun pun merasa sangat enggan dalam hatinya. Namun, berpura-pura di depan orang luar masih tidak apa-apa. Kalau memang ada yang diam-diam mengamati semua ini, Lin Sen pasti bisa mengelabui mereka. Aduh, kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meledak dari telapak tangan Lin Sen. Bentuk kekuatan hisap ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi cukup cepat untuk menyedot semua energi spiritual terlarang dalam badan Putri Duyung berkepala dua. Pada saat ini, bagaikan angin puyuh yang menyapu semua awan. Putri Duyung berkepala dua itu tersedot hingga kering. Wow, kepala Putri Duyung berkepala dua itu terkulai ke bawah, dan dia setengah mati. Ubahlah menjadi energi murni untukku. Aturannya masih sama, kamu ambil 3 dan aku ambil 7. Lin Sen mendengus dingin. Bintang bencana itu mengangguk patuh, tampak malu-malu sekaligus pengecut. Namun, energi spiritual terlarang di alam Xuanling tingkat pertama tidak sebanyak itu. Tapi, semua ini sia-sia. Setelah eksekusi, divisi penindas iblis akan memberikan hadiah tambahan. Jika Anda jumlahkan semua ini, hasilnya cukup mengesankan. Selanjutnya, saatnya eksekusi. Lin Sen mengambil kapak, pisau, dan penusuk berkarat, mengarahkannya ke kepala Putri Duyung berkepala dua dan menebasnya langsung. Pertama, belah kepala ikan dan keluarkan mata ikan lengkap. Kemudian gunakan pisau untuk mengupas kulitnya dan membuang sisik ikan lengkap. Seluruh proses ini mudah bagi Lin Sen. Mengapa pengusir setan biasa enggan menjadi algojo? Hal ini dikarenakan dendam dan kemarahan yang dipancarkan para monster tersebut sebelum mati begitu dalam, hingga menyatu dengan energi spiritual terlarang. Jika tidak sengaja terhirup, zat tersebut akan meresap jauh ke dalam badan dan lama-kelamaan akan terakumulasi. Pada akhirnya, energi spiritual terlarang ini akan memengaruhi praktik para praktisi. Contoh yang paling nyata adalah profesi algojo yang memiliki tingkat korban paling tinggi. 7 dari 10 secara langsung terdistorsi karena mereka telah melanggar tabu terlalu serius. Ada 3 orang lagi yang semuanya meninggal akibat serangan balik monster itu sebelum kematian mereka. Beberapa monster sangat licik. Mereka tidak ingin dibunuh secara langsung, jadi mereka akan mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan balik sebelum mati. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terluka parah. Namun Lin Sen tidak khawatir sama sekali tentang hal itu. Biarkan bintang bencana mengambil tindakan terlebih dahulu dan menyerap semua energi spiritual terlarang dari monster itu. Setelah itu, monster itu setengah mati, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Akan mudah untuk memulai eksekusi saat ini. Lin Sen hanya butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk mengupas semuanya, lalu ia membungkusnya dalam kantong kain yang telah disiapkan dan berjalan keluar. Saat dia menunjukkan tas kain itu kepada pembunuh iblis, pihak lain jelas terkejut. Sudah berapa lama kau berada di sana? Namun, pembasmi iblis tingkat pemusnahan itu membuka tas kain, meliriknya, dan pupil matanya mengecil. Tingkat penyelesaian, 100%. Artinya, tidak ada organ yang rusak. Namun, teknik Lin Sen jelas sedikit asing, dan beberapa sisi dan sudut tidak ditangani dengan benar. Meski begitu, tingkat penyelesaiannya mengerikan. Tuan, apakah ada monster lain yang bisa dibunuh? Kurasa, cukup menyenangkan. Lin Sen tersenyum malu dan terus bertanya. Seru. Pembasmi iblis itu sedang kesurupan. Saat ini, hadiah untuk mengeksekusi monster sangat tinggi. Karena tidak ada pembunuh iblis yang bersedia membunuh monster, hal ini juga menyebabkan algojo menjadi sangat langka. Sebagai upaya terakhir, mereka harus meningkatkan gaji untuk menarik lebih banyak pembunuh iblis untuk bertugas sebagai algojo. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang masih berminat dengan imbalan tinggi tersebut.
Divisi penindasan iblis benar-benar bingung harus berbuat apa selain mengerahkan personel dari masing-masing tim untuk melaksanakan eksekusi secara terpisah. Dia belum pernah melihat seseorang yang bersedia menjadi algojo. Terutama, anak ini mengatakan itu menyenangkan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Pembasmi iblis itu tampak mencurigakan. Dia menatap wajah Lin Sen, mencoba melihat beberapa petunjuk. Izinkan saya, Tuan. Lin Sen mengangkat kepalanya, matanya bersinar, dan dia tampak sangat energi. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan menutup matanya dan setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, kalau begitu kau pergi. Monster-monster di tingkat pertama alam Xuanling terlalu lemah. Aku ingin mengeksekusi monster-monster di tingkat kedua dan ketiga alam Xuanling. Lin Sen mengajukan diri, bersemangat untuk mencoba. Terburu-buru malah membuang-buang waktu. Jadi, pergilah ke nomor 45 dan bunuh iblis dari tingkat kedua alam roh misterius. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan ragu-ragu sejenak dan menyerahkan pola spiritual lain kepada Lin Sen. Melihat punggung Lin Sen yang semakin menjauh, dia pun berpikir keras. Mengapa? Dia berpikir lama sekali, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Lin Sen menyusuri koridor panjang itu dan masuk lebih dalam. Di dalam, energi spiritual terlarang jelas menjadi semakin kuat, dan bahkan lapisan kabut putih tipis melayang di udara. Di dalam angkasa ilusi, bintang bencana merasa gembira dan gembira, seluruh badannya bergetar. Rasa di sini sangat membuatnya terpesona. Jaga perilaku baikmu. Sang bijak agung meninju kepala bintang bencana itu sambil berkata dengan suara teredam. Bintang bencana itu segera menyusut, tampak lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Lin Sen, energi spiritual terlarang di sini terlalu kuat. Berapa banyak monster yang harus dipenjara di sini? Tuntun mendesah. Dia melihat ke dalam melalui pintu sangkar besi dan melihat seekor manusia serigala bermata merah sedang mengaum. Lebih dari 10 paku tebal telah memakukan anggota badan, leher, dan pinggangnya ke dinding. Sang serigala ingin mengaum, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lin Sen mendatangi sel nomor 45. Ia melihat ke dalam dan melihat sesosok makhluk humanoid dengan daging kendur dan berlumuran lendir duduk di sana. Anggota badannya diikat dengan 4 rantai besi tebal, dan dia duduk di sana, tidak bergerak. Lin Sen membuka pintu dan masuk, melihat selembar kertas di atas meja seperti biasa. Tingkat kedua alam Xuanling diciptakan oleh seorang ahli pola roh yang telah berubah menjadi iblis. Namanya adalah Yuan Ling. Dia tampak seperti badan fisik, tetapi sebenarnya ahli dalam serangan mental. Badannya sangat licin dan sulit dibunuh. Bagian badan yang paling berguna adalah jantung. Jantung harus dikeluarkan saat masih berdetak dan dimasukkan ke dalam kotak es. Jika sudah melewati 3 kali tarikan napas, jantung akan kehilangan aktivitasnya. Memang ada kotak kayu di samping kertas itu. Lin Sen membuka kotak kayu itu, dan hawa dingin yang menyengat keluar darinya. Roh pendendam begitu sulit dibunuh. Lin Sen berjalan mendekatinya sambil tersenyum dan meletakkan tangannya di kepala roh pendendam itu. Roh pendendam merupakan sejenis monster yang terdistorsi setelah penguasa pola roh dirasuki setan. Seluruhnya licin, sangat ahli dalam ilusi dan serangan mental, serta dapat mengubah bentuknya kapan saja, sungguh aneh. Desir, roh pendendam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Sen dengan matanya yang terkulai. Lalu wajah gemuk itu berubah. Sebenarnya, berubah menjadi penampilan Lin Ninger. Melihat ini, Lin Sen merasa mual. Beraninya kau berubah menjadi saudaramu. Ayah, dia langsung menamparkan wajah roh jahat itu. Namun telapak tangannya terlepas, dan pihak lain itu tampak tidak memiliki substansi dan sangat halus. Orang lainnya tidak terluka, tetapi tangannya tertutup lendir. Gugugu, raungan rendah dan marah keluar dari mulut roh pendendam itu. Lin Sen menepisnya dan ingin menamparnya lagi, tetapi melihat wajah yang dikenalnya itu, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Seperti yang tertulis di kertas, roh pendendam sangat ahli dalam ilusi, menyihir, dan menyerang pikiran. Lin Sen mensibir dalam hatinya, lalu dia membenamkan telapak tangannya dan berbisik, sedot untukku. Tuntun bekerja sama dengan sangat baik dan menusukkan tanaman merambat itu ke badannya, namun setelah beberapa kali percobaan berturut-turut ia gagal menembus badan roh jahat itu. Tidak mungkin, terlalu licin. Tidak heran eksekusinya sulit. Halus sekali, bagaimana kalau kita buka petinya dan keluarkan jantungnya?
Selanjutnya, dalam waktu 3 kali tarikan napas, dada harus dibedah dan jantung harus ditempatkan dalam kotak es. Meneguk, kekuatan hisap yang besar terpancar dari telapak tangannya. Roh pendendam itu awalnya ingin melawan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semua energi spiritual terlarang dalam badannya telah tersedot. Untuk sesaat, ia bahkan tidak bisa bergerak. Lendir pada badan berangsur-angsur mengering. Setelah beberapa tarikan napas, hanya badan kering dan kusam yang tersisa dari roh pendendam itu. Ia menundukkan kepalanya seperti ikan di atas talenan, tak bergerak, siap untuk disembelih. Melihat ini, Lin Sen mengangkat senyum sinis di sudut mulutnya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mengambil sebilah pisau tajam, lalu dengan suara Swiss dia menusukkannya tepat ke dada roh jahat itu, lalu dia memegang pisau itu secara horizontal. Engah! Semburan lendir pun muncrat dan dibendung oleh Tuntun dengan tanaman rambat. Lin Sen sekilas melihat hati yang tersembunyi jauh di dalam daging dan darah. Jantung roh jahat ini sangat kecil, mungkin menyusut, dan hanya seukuran kepalan tangan anak kecil. Lin Sen adalah orang yang cekatan dan tangkas dalam bertindak. Dia membuka kotak kayu es itu dengan satu tangan dan meraihnya dengan tangan yang lain, mengeluarkan jantung itu dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Seluruh proses berjalan lancar. Roh pendendam itu gemetar seluruh badannya dan menjerit. Desir, Lin Sen menebas dengan pisaunya di punggung tangannya, dan langsung memenggal kepala roh pendendam itu. Aku ingin kamu menjadi seperti kakakku. Aku akan membunuhmu secara langsung. Pada titik ini, eksekusi telah selesai. Cukup sederhana. Lin Sen menimbang kotak kayu es itu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia juga telah mengetahui sebelumnya bahwa hadiah Algojo dibagi sesuai dengan level monster. Semakin tinggi wilayahnya, semakin banyak hadiah yang akan diberikan Biro Penindasan Iblis setelah eksekusi. Lin Sen menyeka tangannya dan berjalan keluar dari penjara. Energi spiritual terlarang yang terkandung dalam badan monster di alam Xuanling tingkat kedua memang jauh lebih banyak daripada monster di alam Xuanling tingkat pertama. Namun bagi Lin Sen, itu belum cukup. Ini jauh dari cukup. Dia ingin membunuh lebih banyak monster. Tepat saat Lin Sen berjalan di koridor, sesosok badan yang memancarkan aura berdarah mengerikan datang dari kejauhan. Dia mengenakan jubah pembunuh iblis, namun dia jauh lebih mulia daripada pembunuh iblis biasa. Lin Sen bertemu dengannya secara langsung, dan rasa tertekan yang muncul secara spontan membuat Lin Sen gemetar sekujur badan. Darah di sekujur badanku hampir mendidih, seperti minyak yang mendidih dalam api yang berkobar. Benar-benar kuat. Lin Sen segera membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan." Dia melirik pakaian orang lain dari sudut matanya. Kilatan petir menyambar dalam pikiranku. Dia tiba-tiba teringat bahwa pakaian pria ini sama persis dengan apa yang dikenakan Luluo di medan perang kuno. Luluo adalah pembunuh iblis tingkat bayangan, level tertinggi di antara para pembunuh iblis. Mungkinkah pria ini juga merupakan tokoh setingkat Kage? Pria yang datang itu adalah pria kuat yang hanya memiliki satu mata. Ada bekas luka di wajahnya yang menembus setengah kepala dan wajahnya secara horizontal. Mata mungkin terluka karenanya. Aura yang terpancar dari badannya memberi orang perasaan tertekan yang nyata. Ketika menghadapinya secara langsung, rasanya seperti jantung sedang ditekan oleh gunung. Tuntun pun menundukkan kepalanya, merasa sedikit takut. Pria itu mengangguk dan melewati Lin Sen. Setelah berjalan cukup jauh, Tuntun berbisik, "Siapa orang ini? Kok bisa sekuat itu? Aku hampir kencing di celana karena takut. Lihatlah dirimu. Kau adalah pohon purba. Apa kau tidak malu?" Lin Sen memutar matanya. Aura pihak lain jauh melampaui aura pembunuh iblis tingkat pemusnahan. Kalau tidak salah, dia pasti salah satu pembunuh iblis tingkat bayangan. Mengenai siapa dia, aku masih belum tahu. Cek-cek, sangat mengesankan. Tuntun mendecakkan bibirnya. Dia bahkan tidak perlu secara sengaja melepaskan auranya. Dia baru saja berjalan melewati Anda. Lautan darah dan mahiat yang menyerbu ke arah Anda sudah cukup untuk membuat orang merasa linglung. Berapa banyak monster yang harus dibunuh seseorang secara pribadi untuk menimbulkan tingkat penindasan ini? Lin Sen bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah keluar, sang pembunuh iblis sedang menulis sesuatu dengan marah di mejanya. Melihat Lin Sen datang, dia berhenti menulis dan tersenyum. Apakah ini sulit? Dia sengaja memilih roh pendendam yang lebih sulit untuk Lin Sen, dengan tujuan mencegah pihak lain bersikap terlalu gegabah.
Meskipun akan ada hadiah jika membunuh monster, jika kamu terlalu lama tenggelam dalam energi spiritual terlarang, cepat atau lambat sesuatu yang salah akan terjadi. Untuk pendatang baru berbakat seperti Lin Sen, lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah. Jadi, dia ingin Lin Sen menyerah saat melihat kesulitannya. Ini sangat sulit. Aku membuang-buang waktuku yang hanya sebatang dupa. Lin Sen menghela napas dan berkata, roh pendendam itu benar-benar licik. Ia benar-benar dapat berubah wujud menjadi orang terdekatmu. Aku hampir tidak sanggup melakukannya sebelumnya. Ya, roh pendendam memang seperti itu. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan itu tersenyum, tetapi tiba-tiba, ekspresinya membeku. Apa katamu? Aku menyia-nyiakan seluruh waktu dupamu. Mungkinkah kau? Dia tidak melanjutkan kata-katanya yang lain. Namun ternyata, ekspresinya mengatakan semuanya. Misi tercapai. Lin Sen mengambil kotak kayu es dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain membukanya dan melihatnya, pupil matanya mengerut lagi, tingkat penyelesaian. 100%. 100% lainnya. Dapat dikatakan bahwa kedua monster ini tidak banyak berjuang di tangan Lin Sen. Roh pendendam ini berbeda dari monster lainnya. Tidak hanya mahir dalam transformasi, tetapi lendir di badannya juga sulit diatasi. Oleh karena itu, bahkan bagi para algojo yang berpengalaman, sulit untuk memasukkan jantung ke dalam kotak kayu dalam 3 napas yang ditentukan. Jika sudah terlambat, efektivitas obat jantung akan sangat berkurang. Oleh karena itu, apabila eksekusinya dapat mencapai 50% penyelesaian, maka akan dianggap berhasil. Tapi Lin Sen masih 100% sempurna. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan meragukan hidupnya sejenak. Tidak, apakah benar ada orang yang mengerikan seperti itu? Dia tidak berani memikirkannya, dia juga tidak bisa memikirkannya. Ahem, Tuan, kalau memungkinkan, saya ingin. Lin Sen terbatu kering, mengusap tangannya, wajahnya penuh harap. Tidak, kali ini tidak akan berhasil. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan itu menggelengkan kepalanya, ada peraturan di penjara. Setiap orang hanya boleh mengeksekusi 2 monster sehari. Jika kamu mengeksekusi lebih dari itu, kamu akan terkontaminasi dengan banyak energi spiritual terlarang. Kamu mungkin tidak melihat perubahan apapun dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, kamu cenderung menjadi iblis karena ini. Lin Sen terdiam sejenak, apakah maksimal 2 orang per hari? Ya, itu aturannya. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan sengaja menekankan, adapun hadiahmu, aku akan memverifikasinya dan kemudian memberikannya kepadamu. Tidak usah terburu-buru. Besok saya akan datang lagi. Nanti kita hitung bersama-sama. Lin Sen membungkuk, Tuan, selamat tinggal. Setelah itu, dia keluar dari penjara. Hanya sang pembunuh iblis yang tersisa, tampak linglung. Setelah sekian lama, ia bergumam dalam hati, mungkinkah ada orang yang sungguh-sungguh menyukai profesi algojo? Dia begitu bersemangat terhadap sesuatu yang orang lain takut untuk menghindarinya. Sungguh membingungkan. Lin Sen berjalan keluar dari lorong beberapa puluh meter dan kembali ke lantai pertama divisi penindasan iblis. Saat dia berjalan keluar gerbang biro penindasan iblis, dia tampak sedikit terkejut. Saya melihat Su Yuwei duduk di sebuah warung di luar di jalan, dengan sepiring daging sapi matang di atas meja kayu di depannya. Selain itu, ada labu anggur. Benar-benar baru. Seluruh deretan kios ini dipenuhi orang-orang dari biro penindasan iblis, sebagian menjual mie, sebagian menjual daging matang, dan sebagian lagi menjual anggur. Tempat ini sangat ramai pada siang hari, dan banyak pemburu iblis yang hendak pergi menjalankan misi akan duduk di sini dan makan terlebih dahulu. Lin Sen berjalan cepat dan duduk di hadapan Su Yuwei, adik perempuan, mengapa kamu ada di sini? Saya lapar, makanlah sesuatu. Su Yuwei perlahan mengambil sepotong daging sapi, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya perlahan, bagaimana rasanya? Yang ditanyakannya adalah bagaimana perasaan Lin Sen tentang menjadi seorang algojo. Bagus, sangat bagus. Lin Sen tersenyum cerah dan memasukkan sepotong daging sapi ke dalam mulutnya. Adik junior, kamu masih mengenalku dengan baik. Algojo ini adalah sesuatu yang orang lain ingin hindari, tetapi bagiku, ini adalah hal yang hebat. Anda harus memahami tingkat yang tepat. Anda dapat mengaitkan semua ini dengan tuntun, tetapi jangan terlalu mencolok.
Su Yuwei berkata dengan lembut, jangan biarkan orang lain berpikir bahwa kamu dapat melahap energi spiritual terlarang tanpa batas. Jika itu terjadi, kamu harus memahami konsekuensinya. Tentu saja, Lin Sen mengangguk, adik perempuan, kamu mengenalku dengan baik. Aku selalu bersikap rendah hati. Yah, itu agak tidak penting. Su Yuwei melengkungkan bibirnya, menyesap anggur lagi, dan berkata, selain itu, aku punya berita lain. Adik, silakan bicara. Sebelumnya, Markis memanggil semua pembasmi iblis tingkat pemusnahan ke sebuah pertemuan, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Su Yuwei mengangkat kepalanya dan menatap kubah saat matahari terbenam. Dalam beberapa hari terakhir, hal-hal aneh telah terjadi satu demi satu di kota kekaisaran, dan monster semakin sering menyakiti orang. Ada banyak suara yang tidak puas di istana. Banyak peringatan telah dikirim langsung kepada Yang Mulia, meminta Yang Mulia untuk menghukum Markis atas ketidakmampuannya. Lin Sen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat disalahkan pada Markis Chang Yun. Markis Chang Yun sudah memiliki informasi semua praktisi di seluruh kota kekaisaran di tangannya. Setiap kali penilaian risiko suatu target mencapai sangat tinggi, ia akan mengirim orang untuk membunuh target tersebut. Namun ada beberapa kali lawan berubah menjadi iblis selangkah lebih maju, sehingga menimbulkan banyak korban. Markis Chang Yun bukan dewa. Ia dapat membuat rencana ke depan dan melakukan segala upaya yang mungkin, tetapi ia tidak dapat mengendalikan semua detailnya. Tahukah kamu, kota kekaisaran adalah tempat berkumpulnya sebagian besar kultivator dinasti Yan Agung, dan di sana sangat mudah timbul hal-hal aneh. Namun kenyataannya, kota kekaisaran itu sangat aman. Di kota kekaisaran, banyak orang berani berjalan di malam hari, tetapi di kota-kota lain, mereka tidak berani. Mengapa? Itu semua karena keberadaan Biro Penindasan Iblis. Oleh karena itu, sama sekali tidak masuk akal untuk menyalahkan semua ini pada Markis Chang Yun. Markis telah membuat banyak musuh. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk tidak menonjolkan diri, masih banyak musuh politik yang menyerangnya. Su Yuwei berkata dengan acuh tak acuh, berdasarkan hal ini dan kemunculan Night Demon, Markis memutuskan untuk melakukan reformasi besar, dan inilah yang dibahas dalam pertemuan ini. Lin Sen berkonsentrasi dan menahan napas, menunggu kata-kata Su Yuwei selanjutnya. Dia samar-samar menantikannya. Apa sebenarnya yang disebut reformasi itu? Mulai hari ini, begitu penilaian risiko mencapai tinggi, itu tidak akan lagi menjadi pengawasan, tetapi pembunuhan langsung. Su Yuwei membuka bibir merahnya. Kata-katanya dingin dan tanpa kehangatan. Pupil mata Lin Sen tiba-tiba mengecil. Hanya karena tingkat bahayanya tinggi, apakah itu berarti kita harus membunuh? Berapa banyak orang di dalam dan luar kota kekaisaran yang akan menilainya tinggi? Terlalu banyak untuk dihitung. Kalau begini terus saya takutnya akan terjadi pembunuhan lagi. Dan di dalam dan di luar pengadilan, akan ada lebih banyak suara yang mengkritik Markis Chang Yun. Setelah waktu yang lama, Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu begitu kejam? Karena, 7 bulan lagi, ini akan menjadi hari bagi dinasti Yan Agung kita untuk memuja leluhur kita. Selain itu, ini juga merupakan hari ketika dinasti Yan Agung kita berdiri selama 1000 tahun. Hari ini sangat penting dan sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Su Yuwei berkata-kata demi kata, jadi, Markis Chang Yun berada di bawah tekanan yang sangat besar. Semua ini adalah perintah kematian dari Yang Mulia. Tidak boleh ada syarat dan harus dilaksanakan. Yang Mulia benar-benar ahli dalam strategi. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengusap pelipisnya. Meskipun Kaisar Jingyuan selalu tinggal di dalam rumah dan mengabdikan dirinya untuk mempraktikkan Taoisme, segala sesuatu di seluruh kota kekaisaran berada di bawah kendalinya. Dia mendirikan divisi penindasan iblis, yang menjadi pedang tajam dalam kegelapan, yang berspesialisasi dalam membunuh monster. Dia juga menginvestasikan banyak sumber daya kultivasi untuk membangun Akademi Tianxuan untuk memeriksa dan menyeimbangkan divisi penindasan iblis. Di istana, meskipun Paman Raja berkuasa, masih ada Perdana Menteri yang mengawasi dan menyeimbangkannya. Ditambah sekelompok pejabat sipil dan militer. Kaisar Jingyuan bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia dapat dengan mudah mengendalikan segalanya. Inilah pikiran seorang kaisar. Ini adalah cara untuk mengendalikan orang. Sama seperti Markis Chang Yun, dia kini menanggung semua keburukan. Rekan-rekannya di dalam dan luar pengadilan,
juga beberapa keluarga berkuasa, membencinya sampai ke akar-akarnya, karena dia kejam dan tidak memihak. Tidak peduli siapa pihak lainnya, bahkan jika dia adalah kerabat kerajaan, begitu penilaian risiko memenuhi standar, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Namun kenyataannya, Markis Chang Yun bekerja untuk siapa? Yang Mulia. Dia berusaha sekuat tenaga menjaga stabilitas kota kekaisaran dan membiarkan rakyat hidup damai, semua demi Yang Mulia. Jangan bicara omong kosong tentang urusan pemerintahan. Su Yuwei berkata dengan nada dingin, singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa dalam 7 bulan ke depan, beban Biro Penindasan Iblis kita akan sangat berat. Jumlah makhluk dan monster aneh yang harus kita hadapi mungkin tidak bertambah, tetapi tekanan di aspek lain akan meningkat secara eksponensial. Misalnya, Lin Sen sedikit menyadari sesuatu, dia mengangkat alisnya dan bertanya. Misalnya, jika penilaian risiko terhadap putra seorang penguasa sudah mencapai tingkat tinggi, dan Anda berniat membunuhnya, tetapi penguasa itu berusaha menghentikan Anda, atau bahkan menggunakan kekuasaannya untuk menekan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Su Yuwei bertanya balik. Lin Sen berpikir sejenak dan berkata, aku akan membunuh mereka semua. Itulah yang saya katakan, tetapi 100 kali lebih sulit untuk benar-benar melakukannya. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, membunuh setiap anak bangsawan yang belum dirasuki iblis sama saja dengan menjadikan Markis sebagai musuh. Tidak akan lama lagi kau akan mengerti. Lin Sen terdiam. Dia sebenarnya bisa mengetahui prinsip di baliknya. Meskipun pria itu dibunuh oleh pembasmi iblis, perintahnya diberikan oleh Markis Chang Yun. Kelompok orang kuat itu tentu saja akan menaruh semua kebencian mereka pada Markis Chang Yun. Markis Chang Yun mendapat dukungan penuh dari Kaisar Jing Yuan, jadi tentu saja semua orang marah tetapi tidak berani berbicara. Namun secara pribadi, dia tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sama seperti saat ini, menerapkan kebijakan baru. Semua praktisi yang penilaian risikonya mencapai tinggi akan dibunuh. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana bisa semudah itu? Berapa banyak anak orang berkuasa yang akan menderita karena hal ini? Berapa banyak orang jenius yang akan terbunuh secara langsung? Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Lin Sen menghela napas dan berkata, namun, di masa depan, aku tidak akan pergi menjalankan misi. Aku berencana untuk tinggal di penjara lebih lama. Aku akan keluar setelah berhasil menembus alam roh mendalam. Bagi orang biasa, masuk penjara dan menjadi algojo hanyalah siksaan. Namun bagi Lin Sen, ini tidak berbeda dengan pengasingan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil lebih sedikit misi akhir-akhir ini dan menunggumu keluar. Su Yuwei mengangguk dan segera berdiri, aku akan kembali ke akademi dulu. Lin Sen menatap sepiring daging sapi matang yang belum selesai dan bergumam, ini sungguh mubazir. Setelah itu, dia mengambil beberapa potong dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya cukup asin dan harum, menggugah selera. Lin Sen menggigit beberapa suap dan selera makannya pun meningkat, tetapi dia masih merasa kurang puas, jadi dia membeli semangkuk mie lagi dan beberapa barbecue. Lalu dia mulai makan. Matahari terbenam. Setelah membayar uang, Lin Sen mengusap perutnya dan berjalan kembali ke divisi penindasan iblis. Untuk periode waktu berikutnya, ia berencana untuk tetap menyendiri di penjara. Hal yang sama lagi, ketika Anda mencapai alam Xuanling, Anda bisa keluar lagi. Setelah mencapai alam Xuanling, Anda tidak hanya dapat terbang di udara, tetapi juga mendapatkan beberapa manfaat luar biasa lainnya. Misalnya, binatang hantu akan membangkitkan keterampilan kebangkitannya yang kedua. Ini pastinya merupakan peningkatan kekuatan yang sangat besar bagi seorang Beastmaster di alam Xuanling. Tingkat ke-10 alam Tianling dan tingkat pertama alam Xuanling, jika Anda benar-benar menghitungnya bersama-sama, ada perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya. Lin Sen awalnya ingin naik ke atas, tetapi kemudian dia berpikir bahwa tidak ada gunanya dia naik ke atas. Jadi dia mengikuti inersia dan berjalan kembali ke lantai bawah tanah, di depan penjara. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan sedang duduk di luar untuk berjaga. Ketika dia melihat Lin Sen, ekspresinya menjadi tegas, mengapa kamu di sini lagi? Bukankah kamu baru saja pergi? Haha, aku bosan dan tidak punya tujuan lain, jadi aku kembali saja. Lin Sen tersenyum, aku belum bertanya siapa namamu. Tidak perlu memanggilku tuan, aku tidak jauh lebih tua darimu. Namaku Fang Anzi,
Panggil saja aku Kakak Fang. Pembasmi iblis tingkat pemusnahan memandang Lin Sen dengan penuh minat. Saya katakan, Lin Sen, mengapa kamu begitu tertarik pada Algojo? Kamu tahu, tidak banyak orang di seluruh divisi penindasan iblis yang bersedia datang ke sini untuk menjadi Algojo. Saudara Fang, jujur saja, Lin Sen menghela napas, memperlihatkan sedikit kepahitan, dan berkata, saya bukan dari Zhongzhou, tetapi dari wilayah timur. Wilayah timur adalah yang termiskin di antara 4 wilayah di negara bagian itu, belum lagi saya berasal dari wilayah Dongyuan termiskin di wilayah timur. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya tidak pernah menikmati banyak sumber daya kultivasi. Tempat ini benar-benar terlalu miskin, tempat yang tidak ada seorang pun yang tinggal. Fang Anzi mendengarkan dan juga menunjukkan emosi, kamu benar, lingkungan kultivasi memang dapat menentukan banyak hal sampai batas tertentu. Saya tampil luar biasa di medan perang kuno, dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki pasukan utama di Zhongzhou. Saya mempertahankannya dan datang ke kota kekaisaran, dan akhirnya bergabung dengan Akademi Tianxuan. Kemudian, untungnya, saya diperhatikan oleh divisi penindasan iblis dan diundang. Sepanjang perjalanan, saya tidak tahu berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang telah saya derita. Saya benar-benar takut menjadi miskin. Lin Sen hampir gemetar ketika mengucapkan 3 kata terakhir. Suaranya agak serak, dan ekspresinya sangat terfokus, bahkan matanya agak merah. Fang Anzi melihat ini dan tidak bisa menahan rasa simpatinya, kamu. Aduh, justru karena saya tidak memiliki banyak sumber daya kultivasi untuk dinikmati sejak saya masih kecil, jadi saya memanfaatkan setiap menit dan detik. Saya ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi sambil meningkatkan diri. Lin Sen mengepalkan tangannya, bertekad. Tetapi, kamu bergabung dengan Akademi Tianxuan dan Divisi Penindasan Iblis di waktu yang sama, sumber daya untuk kultivasi seharusnya sudah cukup. Fang Anzi sedikit curiga. Lin Sen menghela napas, saudara Fang, sejujurnya, saya punya seorang saudara perempuan. Dia mendaftar ke Akademi Tianxuan seperti saya, tetapi diuji dengan bakat kelas 1 yang terburuk. Adik saya sangat bijaksana. Dia lebih suka meninggalkan kota kekaisaran daripada menunda kultivasi saya. Tetapi dia adalah satu-satunya saudara saya, bagaimana saya bisa tega membiarkannya pergi dari sini? Jadi, saya berjuang untuk mendapatkan tempat sebagai murid halaman luar untuknya, dan bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Sambil menyediakan kultivasi saya sendiri, saya juga ingin adik saya berkultivasi. Pupil mata Fang Anzi sedikit mengecil. Kata-kata Lin Sen memang terlalu tulus. Bahkan dia agak tersentuh. Mengapa saya ingin menjadi Algojo? Karena saya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Mata Lin Sen bersinar lebih terang saat dia berbicara penuh semangat dan dia sangat bertekad. Aku ingin aku dan adikku menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia. Aku tidak ingin dia terusir lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk berakar di kota kekaisaran. Dari awal hingga akhir, dengan kata-kata ini, Lin Sen menggambarkan dengan jelas gambaran seorang jenius yang datang dari tempat kecil dan meninggalkan kampung halamannya. Dia benar-benar tidak berbohong, namun dia sengaja menyembunyikan beberapa fakta. Misalnya, Lin Sen hanya mengatakan bahwa Lin Ninger memiliki bakat terburuk, tetapi tidak menyebutkan bahwa dia mengalahkan Putri Changqing dalam kompetisi murid baru berikutnya. Kalau saja tidak karena transaksi gelap itu, dia pasti langsung meraih juara pertama dan menjadi semakin cemerlang. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki begitu banyak peluang dan bahwa dia memiliki sumber daya yang tidak terbatas untuk berkultivasi. Dia hanya mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga miskin, tetapi dia tidak mengatakan bahwa 9 telur di ruang ilusi adalah kartu truf terbesarnya. Setelah semuanya menetas di masa depan, akan ada 9 binatang fantasi mengerikan yang akan menggemparkan dunia. Fang Anzi menghela napas panjang, Lin Sen, ini sungguh tidak mudah bagimu. Pantas saja kau bersedia menjadi Algojo. Tidak ada jalan lain. Kami tidak punya pendukung. Tidak ada yang menanggung beban kami. Kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Lin Sen berkata dengan ekspresi tegas. Saya tidak bisa melanggar aturan, tetapi saya bisa, dalam lingkup kewenangan saya, memilih sebanyak mungkin monster dengan hadiah tinggi untuk Anda eksekusi. Itu adalah bantuan kecil untuk Anda.
Fang Anzi berkata setelah ragu sejenak. Bersama saudara perempuan saya ingin berakar di kota kekaisaran yang besar ini. Seberapa sulitnya, namun dia tidak menyerah. Tidak peduli seberapa sulit atau beratnya, dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi saudara perempuannya dari angin dan hujan. Ini saja sudah cukup untuk membangkitkan kekaguman. Pada saat ini, sesosok badan melangkah keluar dari penjara. Fang Anzi tiba-tiba berdiri dengan tatapan penuh hormat. Tuan Song. Fang Anzi segera memberi hormat dengan kedua tangannya. Salam, Tuan Song. Melihat ini, Lin Sen juga segera berdiri. Orang yang datang adalah pembunuh iblis tingkat bayangan yang melewati Lin Sen saat dia meninggalkan penjara sebelumnya. Pria kekar itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Bau darah yang keluar darinya membuat orang pusing dan hampir pingsan. Baru setelah orang dewasa ini meninggalkan penjara, keduanya merasakan tekanan itu perlahan menghilang. Hah, Lin Sen menghela napas lega dan bertanya, Saudara Fang, siapa pria ini? Siapa lagi? Salah satu dari 4 pembunuh iblis tingkat bayangan, Tuan Song Seng. Fang Anzi berkata dengan kagum, Tuan Song adalah seorang pejuang fisik dengan aura yang kuat. Dia telah membunuh banyak monster secara pribadi. Aura berdarah di sekelilingnya membutuhkan pembunuhan terus-menerus untuk mempertahankannya. Sesekali, Tuan Song akan bergegas ke penjara untuk bertugas sebagai algojo selama beberapa waktu untuk mengeksekusi monster-monster kuat itu. Tidak heran auranya begitu kuat. Lin Sen menarik napas dalam-dalam. Untungnya, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahannya. Jika seorang kultivator dengan kesadaran yang sedikit lebih lemah ada di sini, dia mungkin akan pingsan hanya setelah melihat Song Seng. Tidak mungkin, tekanannya terlalu berlebihan. Orang biasa tidak mampu membelinya. Mereka berdua bosan, jadi mereka mulai mengobrol di sini. Melalui obrolan, Lin Sen mengetahui bahwa Fang Anzi akan ditempatkan di sini sebagian besar waktunya. Sebenarnya penjara itu tidak membutuhkan banyak orang untuk menjaganya, cukup Fang Anzi saja. Saudara Fang, apakah pola spiritual penjara ini begitu kuat? Lin Sen sangat penasaran, bisakah kamu menjaga semua ini sendiri? Tentu saja. Biro Penindasan Iblis memiliki kelompok khusus pemburu iblis yang ahli dalam pola spiritual. Mereka akan datang untuk menyelidiki pola spiritual secara teratur. Begitu kekuatannya bocor, mereka akan mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi dan memastikan tidak ada monster di penjara yang bisa melarikan diri. Fang Anzi tersenyum, jadi, menjaga penjara juga merupakan pekerjaan yang damai. Larut malam pun tiba. Cahaya redup terpancar dari 2 patung berkepala naga dan berbadan manusia, menerangi dunia. Seluruh bagian luar penjara diterangi oleh cahaya ini. Lin Sen menatap kedua patung itu, kesadarannya menjadi sedikit kabur, dan dia merasa seperti tenggelam ke dalam jurang. Saya harus mengatakan bahwa patung ini benar-benar dibuat oleh seorang ahli. Ah! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dalam gerbang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh satu demi satu. Lin Sen melirik mereka dengan heran, monster-monster ini cukup energi. Itu hal yang biasa, beberapa monster baru saja dikirim. Mereka penuh energi dan sangat energi. Mereka membuat berbagai macam suara gemuruh di tengah malam, membuat orang tidak bisa tidur. Fang Anzi melambaikan tangannya, tapi, kamu akan terbiasa. Malam itu, keduanya berbicara dan tertawa, dan tak seorang pun merasa mengantuk. Sebenarnya karena suaranya yang sangat keras saya jadi tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama bersinar, cahaya sekali lagi mengusir kegelapan. Saat siklus itu berulang, segalanya menjadi baru. Tidak seorang pun tahu berapa lama malam aneh ini akan berlangsung. Di era yang aneh ini, kita hanya bisa meraba-raba dan terus maju. Pendahulu yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan bagi generasi mendatang dengan mengorbankan nyawa mereka. Sama seperti kelompok orang saat ini, mereka adalah korban perubahan zaman, tetapi mereka juga merupakan pelopor era baru. Sekarang fajar, Fang Anzi mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, sudah fajar. Pada paruh kedua malam, Lin Sen menyipitkan matanya dan berlatih sebentar. Dia memurnikan semua 2 energi murni yang diserapnya sepanjang hari. Untuk promosi Lin Sen, jumlah energi ini hanya setetes air dalam ember. Tapi Lin Sen bisa menunggu. Dia punya banyak waktu. Jika Anda mengeksekusi 2 monster setiap hari,
hasil yang terakumulasi dalam jangka waktu lama akan menjadi peningkatan yang signifikan. Ditambah hadiah yang diberikan oleh Biro Penindas Iblis. Saya khawatir itu akan langsung lepas landas. Saudara Fang, pilih 2 monster lagi untukku, dan mereka harus berada di tingkat ketiga alam Xuanling. Lin Sen menggosok tangannya dan memperlihatkan senyum cerah. Apakah benar-benar harus setinggi itu? Fang Anzi ragu-ragu. Dia khawatir Lin Sen tidak akan mampu mengatasinya dan akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Monster di alam Xuanling tingkat ketiga sangatlah kuat. Sekalipun mereka tidak memiliki sarana untuk melawan, mereka tetap tangguh dan kuat. Jika Anda ingin melakukan eksekusi, seluruh prosesnya tidak mudah. Oleh karena itu, umumnya hanya Algojo yang telah mencapai alam Xuanling yang akan memilih untuk mengeksekusi monster di alam Xuanling tingkat ketiga. Coba saja, Lin Sen berkata sambil tersenyum percaya diri. Baiklah, mari kita coba. Fang Anzi mengangguk. Dia memberi Lin Sen pola spiritual. Ini adalah sel penjara berbentuk manusia nomor 56. Ada monster tingkat ketiga alam Xuanling di dalamnya. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu harus mundur lebih awal. Jangan khawatir. Lin Sen mengambil pola spiritual dan berjalan masuk. Sekali lagi, dia merasakan bintang bencana di ruang ilusi memancarkan ledakan kegembiraan. Namun kali ini, ia ketakutan dengan tinju sang maha bijak dan tak berani menunjukkannya. Setelah tiba di sel berbentuk manusia nomor 56, Lin Sen hendak membuka formasi pola spiritual ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat berbalik, dia mendapati sepasang mata dingin sedang menatapnya di penjara di belakangnya. Hei, kenapa kau tidak masuk dan membunuhku? Wajahnya perlahan-lahan menjadi terdistorsi dan mengerikan di depan kandang. Dia nyengir lebar sekali, sampai matanya terbelalak sampai ke telinganya. Ini adalah monster yang masih memiliki kesadaran. Monster itu mencengkeram sangkar itu erat-erat dengan kedua tangannya, memperlihatkan mulut yang berdarah. Dia berusaha mahtei-mahteihan untuk menekan wajahnya keluar. Tampaknya dia ingin datang dan menggigit Lin Sen. Itu sama menakutkannya seperti yang bisa terjadi. Kalau saja itu adalah pembasmi iblis yang lain, mereka pasti akan ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Lin Sen merenung sejenak, lalu menamparnya dengan punggung tangannya. Bagaimana aku bisa takut padamu? Pah! Terdengar suara ledakan keras, dan meskipun ada sangkar di antara mereka, monster itu tetap tertarik mundur beberapa langkah. Dia tiba-tiba menutup mukanya, jelas-jelas karena tidak percaya. Pembasmi iblis kecil ini berani sekali, bahkan dia berani memukulku. Niat membunuh semakin meningkat inci demi inci. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menarik tanganku, dan aku akan membunuhmu selanjutnya. Lin Sen mengangkat jari tengahnya, lalu mensibir, berbalik dan berjalan ke penjara di seberang. Dia hanyalah monster yang terjebak, namun berani datang dan bersikap arogan terhadapku. Tampaknya dia benar-benar mencari kemahteihan. Saya tidak tahu siapa yang memberinya kepercayaan diri. Bagian dalam pintu sel itu terisi penuh oleh badan besar. Monster ini tingginya lebih dari 5 meter dan seluruh badannya berwarna putih pucat, seolah-olah terbuat dari tumpukan lemak yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam lemak itu, terdapat banyak urat-urat biru yang saling bertautan dan banyak pembuluh darah merah yang hampir pecah, membuatnya tampak semakin mengerikan. Monster dari alam Xuanling tingkat ketiga. Lin Sen berpikir sejenak, lalu menoleh untuk melihat kertas itu. Informasi rinci mengenai monster itu tercatat di sana. Bagaimana eksekusi dilakukan dan organ apa yang akan diambil semuanya bergantung pada persyaratan di atas. Gunung Dagieng adalah monster yang berubah dari seorang prajurit pemurnian badan alam Xuanling tingkat ketiga. Seluruh badannya tampak tertutup lemak, tetapi sebenarnya sangat keras, seperti baja, dan sulit dihancurkan. Bagian yang paling berharga adalah tulang di bagian atas tulang belakangnya yang terhubung ke tulang belakang leher. Karena tulang itu tertanam dalam di Dagieng, sangat sulit untuk mengeluarkannya. Lin Sen melirik catatan di kertas dan menyipitkan matanya. Setelah mengetahui bagian paling berharga dari Gunung Dagieng ini, Anda dapat yakin tentang bagian lainnya. Ah! Gunung Dagieng itu merasakan kedatangan Lin Sen dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kepalanya begitu kecil sehingga Anda tidak dapat lagi melihat ciri-ciri manusia apapun. Rasanya seperti ada tumor pada bola Dagieng yang besar. Hidung dan mulutnya terjepit, dan matanya hanya 2 celah berdarah.
Dia membuka mulutnya dengan liar dan meraung, berharap dia bisa melepaskan diri dari semua ikatan dan bergegas untuk membunuh Lin Sen. Tekanan yang dibawa oleh monster di tingkat ketiga alam Xuanling memang cukup kuat. Lin Sen melirik Gunung Dagieng dan tersenyum tipis, "Tuntun, keluarlah dan lindungi aku." Tuntun keluar dengan enggan lagi, merentangkan tanaman merambat, dan menusuk ke dalam Gunung Dagieng. Aduh, menjijikkan sekali. Tuntun hampir muntah. Gunung Dagieng itu ditutupi oleh lemak yang bergetar, dan sudah berbau busuk, bagaikan mahiat yang membusuk, membuat orang merasa mual. Lin Sen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tumpukan Dagieng. Karena Dagieng dan darahnya keras, mari kita coba metode lain. Pertama, sedot energi spiritual terlarangnya dan kemudian belah badannya. Bintang bencana itu sangat aktif, dengan semburan kekuatan hisap yang menyedot semua energi spiritual terlarang dari Gunung Dagieng. Aku melihat badan gemuknya menyusut dengan cepat. Ada sedikit ketakutan yang luar biasa di kedua matanya yang merah, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Meat Mountain memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dan selalu menjadi masalah dalam eksekusi, tetapi justru karena itu, imbalannya juga sangat tinggi. Kalau saja tidak karena batasan wilayah, banyak algojo sakti yang ingin datang dan mengeksekusi Meat Mountain. Kali ini, Fang Anzi secara khusus menugaskan sepotong Dagieng gemuk besar ini kepada Lin Sen. Setelah menguras energi spiritual terlarang dari Gunung Dagieng, Lin Sen dengan jelas memperhatikan bahwa bintang bencana mengeluarkan sorak kegirangan. Itu jelas jauh lebih terkonsentrasi daripada roh dendam yang diserap dari alam Xuanling tingkat kedua sebelumnya. Lin Sen meraih pisau tajam di sebelahnya, berjalan ke belakang tumpukan Dagieng, dan menusukkannya ke area di bawah leher. Dia jelas bisa merasakan ketangguhan Dagiengnya, dan meskipun energi spiritual terlarang telah dihisap kering, itu masih sangat sulit. Tak heran ganjaran bagi mereka yang berhasil mengeksekusi segunung Dagieng ini begitu besar. Lin Sen menghela napas, dan pisau tajam itu memotong Dagieng gunung itu inci demi inci. Banyak lemak berbau busuk menyembur keluar dari lubang, bergantian antara warna kuning dan putih, membuat orang merasa sedikit mual. Lin Sen menahan bau menyengat dan menggunakan pisau untuk memotong lapisan lemak sedikit demi sedikit. Akhirnya, saya dapat melihat dengan jelas tulang di dalamnya. Aduh, Gunung Dagieng itu menjerit kesakitan. Rasa sakit ketika tulang-tulangnya dicabut hidup-hidup tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ini satu-satunya cara. Setelah Gunung Dagieng mati, jika Anda mencoba mengambil tulang itu, ia akan kehilangan banyak aktivitasnya. Jadi, keluarkanlah saat kamu masih hidup. Ini adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Biro Penindasan Iblis. Benar-benar berdarah dingin dan rasional, dan tidak akan melepaskan apapun yang berharga. Ketika umat manusia hidup berdampingan dengan keanehan, itu sudah dalam tahap berjuang. Jika tidak berusaha lebih keras, bagaimana ia bisa bertahan hidup dalam dunia yang kacau ini, di mana umat manusia sudah lemah? Tidak perlu menunjukkan belas kasihan pada monster. Lin Sen dengan hati-hati mengambil potongan tulang itu, lalu mengangkat tangannya dan menusukkannya ke bagian tengah alis Gunung Dagieng itu, mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Kebencian itu pun sirna, karena Lin Sen telah menyedot energi spiritual terlarangnya sejak lama, bahkan kebencian yang dirasakannya sebelum kematiannya sangat lemah. Hanya seberkas saja, sama sekali tidak berpengaruh pada badan manusia. Ini juga alasan mengapa Lin Sen selalu dapat melakukan eksekusi. Dia menyekat tangannya dan memasukkan potongan tulang itu ke dalam kotak persegi panjang. Jangan meremehkan potongan tulang ini. Kalau ditempa menjadi senjata spiritual, pasti bisa memberikan efek yang maksimal. Ketika Lin Sen keluar dari penjara, dia menyerahkan kotak itu kepada Fang Anzi. Tidak mungkin, secepat itu. Wajah Fang Anzi sedikit mengembun, kupikir kalaupun kau bisa berhasil, itu akan memakan waktu lama. Haha, saudara Fang, coba lihat. Lin Sen berkata sambil tersenyum. Setelah Fang Anzi memeriksa, ekspresinya menjadi aneh lagi, tingkat penyelesaiannya 100% lagi. Bagaimana kamu melakukannya, nak? Haha, aku pernah melakukan pembedahan tulang beberapa waktu lalu. Lin Sen mengarang sebuah kalimat. Itu bukan salahnya. Setelah melalui seluruh proses, tingkat penyelesaiannya sangat tinggi. Yang disebut pemotongan tulang adalah pekerjaan yang dilakukan di dapur beberapa restoran, yang meliputi penyembelihan dan pemotongan hewan ternak menjadi potongan-potongan Dagieng,
menjaga agar daging dalam setiap potongan tetap utuh dengan sempurna dan memotong-motongnya dengan mudah. Seluruh proses pemotongan tidak semudah itu. Diseksi tulang utama harus mengingat bagian tulang mana yang lunak dan mana yang keras, fasia dan vena mana yang perlu dihindari, dan cara menangani beberapa sisik. Jika tidak, ia harus mengganti pisau setiap beberapa hari. Aku tidak menyangka kamu punya begitu banyak pengalaman di usia yang begitu muda. Fang Anzi juga menunjukkan kekagumannya. Ternyata Anda telah melakukan pembedahan tulang. Tidak heran Anda mengenal monster-monster ini dengan baik. Seorang ahli bedah tulang yang matang pasti bisa menjadi algojo yang hebat. Ya, itulah sebabnya saya bersedia melakukan pekerjaan ini. Lin Sen menyeka darah dari tangannya. Bukankah divisi penindasan iblis kita juga punya aturan? Semakin tinggi tingkat penyelesaiannya, semakin besar hadiahnya. Ya, begitulah katanya. Fang Anzi mengangguk, jika kamu dapat mencapai penyelesaian 100% untuk setiap eksekusi, maka hadiahmu akan lebih dari 30% lebih tinggi daripada algojo biasa. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dapat mencapai 100% saat mengeksekusi. Sepertinya pekerjaan ini memang cocok untukku. Lin Sen menggosok tangannya, Saudara Fang, monster macam apa yang ada di penjara di seberang gunung Dagieng ini? Maksudmu yang di seberangnya? Fang Anzi memeriksa buku itu, lalu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, sel penjara itu agak aneh. Dia belum sepenuhnya berubah menjadi iblis, dan masih memiliki sedikit kesadaran. Faktor risikonya relatif tinggi. Sejujurnya, dia tidak lagi berguna dan juga termasuk di antara mereka yang akan dieksekusi. Level berapa? Lin Sen bertanya penuh harap. Tingkat ketiga alam Xuanling, tapi jauh lebih sulit daripada gunung Dagieng itu. Fang Anzi berkata, semakin sadar monster itu, semakin mudah memengaruhi algojo. Mereka akan menggunakan kata-kata, kesadaran, dan tindakan untuk mengganggu pikiran Anda dan membuat Anda benar-benar jatuh ke dalam keanehan. Oleh karena itu, meskipun hadiah untuk monster seperti itu tinggi, sangat sedikit algojo yang benar-benar bersedia mengeksekusi mereka. Itu semua dilakukan oleh algojo tingkat tinggi. Itu dia, Saudara Fang, berikan aku kunci penjara itu. Lin Sen mensibir, beraninya kau mempermainkanku, aku akan membunuhmu selanjutnya. Apakah kamu yakin ingin membunuh monster di seberang sana? Fang Anzi ragu-ragu dan bertanya, kesulitan ini mungkin lebih tinggi dari gunung Dagieng. Saya suka yang sulit. Lin Sen menunjukkan senyum cerah dan berkata, ketika aku membunuh gunung Dagieng sebelumnya, orang ini berani memprovokasiku. Sepertinya dia masih tidak takut mati. Baiklah. Fang Anzi merenung sejenak lalu mengangguk. Lin Sen mengeksekusi 3 kali berturut-turut, dan tingkat penyelesaiannya hampir tertinggi setiap kali. Pada level ini, Anda dapat mencobanya. Saudara Fang, tolong hitung dulu hadiahnya untukku. Saat aku kembali, selesaikan hadiah selama 2 hari ini untukku. Lin Sen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, Fang Anzi menundukkan kepalanya, mengeluarkan buklet, dan mulai menghitung hadiahnya. Tepat saat Lin Sen mengambil pola spiritual dan bersiap untuk bergegas melaksanakan hukuman, pintu penjara di luar tiba-tiba terbuka. Fang Anzi segera berdiri dan bertanya, Tuan, apakah Anda butuh bantuan? Pria yang memimpin tidak lain adalah pembunuh iblis tingkat bayangan, Lu Luo. Dia berjalan di depan dengan ekspresi agak dingin di wajahnya. Di belakangnya, ada 4 pembunuh iblis, membawa peti mahtai perunggu raksasa. Mereka berjalan perlahan dan berat, dan untunglah marmer di bawah kaki mereka keras, kalau tidak, pasti retak. Pimpin jalan menuju penjara nomor 1. Lu Luo melirik Fang Anzi dan berkata ringan, ada pria besar di sini, kita harus menguncinya di dalam. Penjara nomor 1. Lin Sen belum berjalan jauh saat ini. Setelah mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Monster yang telah dieksekusinya dalam 2 hari terakhir semuanya berasal dari penjara berbentuk manusia, dan mereka adalah monster tingkat terendah. Ada juga penjara tingkat D dan penjara tingkat Tian di atasnya. Konon, penjara nomor 1 itu dipenuhi oleh monster-monster yang amat mengerikan. Selain para monster, beberapa setan manusia pembunuh juga dipenjara di sini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setiap orang acak yang berdiri dari penjara Tianzi dapat membuat kota kekaisaran bergetar. Ya, Fang Anzi mengangguk berulang kali. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak memandangi sarkofagus perunggu itu,
dan kulit kepalanya terasa geli. Benda-benda di dalamnya pasti luar biasa hingga Luluo menganggapnya begitu penting. "Halo Pak." Ketika Luluo melewati Lin Sen buru-buru membungkuk padanya. Tatapan mata Luo tertuju pada Lin Sen, dia sedikit terkejut. "Itu kamu." Luluo memiliki ingatan yang baik. Faktanya, dia dan Lin Sen hanya bertemu sekali di medan perang kuno, jadi mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Tetapi dia ingat orang lainnya. Tampaknya anak ini, bersama saudara perempuannya, menonjol di medan perang kuno. Namun, Luluo tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, saya bertemu dengannya di sini. "Kau juga menjadi pembunuh." Luluo menganggapnya sangat menarik. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" "Tuan, nama saya Lin Sen." Lin Sen berkata tergesa-gesa. Dia tetap menghormati Luluo. "Lin Sen, kau Lin Sen." Luluo berpikir sejenak dan merasa nama itu terdengar familiar. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa divisi penindasan iblis telah merekrut seorang jenius dari Akademi Tianxuan selama periode ini, dan sepertinya namanya adalah Lin Sen. Keajaiban itu sangat berbakat dan kuat. Pertama-tama ia menghancurkan Putri Changqing di atas ring, dan kemudian mengalahkan Yang Sun dalam pertandingan tanding. Sepanjang perjalanan, ia memiliki rekam jejak yang luar biasa. Kuncinya adalah dia memenangkan hampir semua pertempuran ini dengan mudah. Semua orang merasa bahwa kekuatan bertarung Lin Sen pasti mengerikan. Setelah memasuki divisi penindasan iblis, ia berpartisipasi dalam menangani misi di tingkat alam Xuanling, memecahkan objek terlarang yang menyebabkan masalah, dan langsung dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat tempur. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 hari. Dengan perhitungan ini, Lin Sen juga merupakan pembunuh iblis yang paling cepat dipromosikan. "Itu aku," Lin Sen berkata sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi. Apa yang kamu lakukan?" Luluo sedikit penasaran. Sebagai pembunuh iblis tingkat tempur yang baru dipromosikan, mengapa dia muncul di penjara? "Tuanku, hamba tidak memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi, jadi hamba datang ke penjara untuk menjadi algojo." Lin Sen tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung. "Begitu ya." Luluo mengangguk dan berkata dengan santai, "Tapi kamu tidak boleh terlalu tenggelam di dalamnya. Meskipun para algojo dapat dengan cepat memperoleh sumber daya kultivasi, kamu juga harus berhati-hati terhadap serangan balik energi spiritual terlarang sebelum mereka mati." "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi." Luluo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keempatnya untuk terus mengangkat sarkofagus perunggu dan berjalan masuk. Tepat saat sarkofagus perunggu itu melewati Lin Sen, dia jelas merasakan bahwa bintang bencana di ruang ilusi itu mengeluarkan teriakan kegirangan, seperti seekor binatang buas yang telah lapar selama beberapa hari dan malam tiba-tiba dikelilingi oleh tumpukan makanan lesat. Bahkan Lin Sen dapat dengan jelas merasakan dorongan itu. Apa yang sedang terjadi? Lin Sen mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan bintang bencana dengan tenang. Bintang bencana tidak dapat berbicara, tetapi kesadarannya yang kuat menunjukkan bahwa sarkofagus perunggu berisi apa yang diinginkannya. "Apa kau bercanda? Kau masih ingin aku merampok makam dan membukakan peti Mahtei untukmu?" Lin Sen mensibir, "Apakah kau tahu siapa orang itu sebelumnya?" "Luluo, salah satu dari 4 pembunuh iblis tingkat bayangan. Jika aku berani melakukan gerakan kecil, dia bisa membunuhku hanya dengan 1 jari." Bintang bencana itu masih sedikit enggan, seolah-olah dia memiliki keinginan yang kuat terhadap sarkofagus perunggu. "Baiklah, hentikan pikiran itu." Lin Sen sedikit tidak sabar, "Orang bijak agung, disiplinkan dia." Ledakan. Sang bijak agung meninju kepala bintang bencana itu dan berkata dengan suara teredam, "Jaga perilaku baikmu." Bintang bencana itu memegang kepalanya dengan sedih, tampak lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Luluo membawa 4 pembunuh iblis tingkat pemusnahan dan, di bawah bimbingan Fang Anzi, berjalan sampai ke tingkat paling bawah. Ada 3 lantai di penjara, dan setiap kali Anda melewati lantai tersebut, Anda harus menerobos lapisan pola spiritual. Bila tidak ada yang memimpin jalan, mustahil menerobos dengan kekuatan kasar. Justru karena itulah Fang Anzi adalah satu-satunya yang menjaga penjara, dan tidak perlu khawatir tentang monster apapun yang melarikan diri dari penjara. Setelah memasuki penjara nomor 1,
cahaya di sekelilingnya menjadi tampak redup. Suasana di sini sangat menyedihkan, dengan gelombang teror yang tak terbayangkan menyelimuti mana-mana, seolah-olah energi spiritual terlarang yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung menjadi awan gelap pekat yang menggantung di atas kepala, sehingga membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas. Penjara di sini jelas jauh lebih berat daripada yang di luar. Masing-masing setebal lengan, dengan kilau bening dan celah sangat kecil. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Luluo berjalan ke sel kosong dan berhenti sejenak. Tempat ini pasti sudah lama kosong, kan? Yang mulia, sudah 3 tahun kosong. Fang Anzi melirik ponselnya, jantungnya berdebar kencang, dan dia cepat-cepat menjawab. Mari kita kunci sarkofagus perunggu ini di sini. Luluo melambaikan tangannya, dan 4 pembunuh iblis mengangkat sarkofagus perunggu dan berjalan masuk. Ekspresi Fang Anzi sedikit membeku. Tahukah Anda, sel ini tidak sederhana. Tanda tanya, sel ini dulunya menampung seorang pria hebat yang tidak dikenal. Namun jika Anda benar-benar menghitung, sel ini telah kosong selama 3 tahun. Teror yang dibawa lelaki hebat itu ke kota kekaisaran berangsur-angsur menghilang seperti asap. Fang Anzi menarik napas dalam-dalam dan menatap sarkofagus perunggu, merasa penasaran. Bagaimana sebuah sarkofagus sederhana bisa dianggap begitu serius? Apa sebenarnya yang dipenjara di sini? Tepat ketika keempat pembasmi iblis tingkat pemusnahan membawa sarkofagus ke dalam sel dan hendak meletakkannya, pemandangan mengerikan tiba-tiba terjadi. Sarkofagus perunggu itu mulai bergetar hebat, seakan-akan ada sesuatu di dalamnya yang hendak meledak keluar dari sarkofagus itu. Tutup peti Mahtei, seperti tutup panci yang mendidih, terus berdengung. Kemudian, penindasan dan pencegahan yang tak terbatas muncul darinya. Luluo melirik sekilas dan mendapati bahwa tutup peti Mahtei itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan terlepas, terutama pola-pola spiritual yang terukir di atasnya, yang malah semakin meredup. Semakin redupnya cahaya, semakin hebat pula guncangan yang terjadi pada sarkofagus itu. Cepat, letakkan sarkofagus ini. Wajah Luluo berubah drastis dan dia berteriak cepat. Mendengar hal ini, keempat pembunuh iblis segera membungkuk dan meletakkan sarkofagus. Tetapi ada satu orang yang masih agak lambat. Tepat saat 3 orang lainnya menarik tangan mereka, dia sedikit lambat, dan hal kecil inilah yang menyebabkan telapak tangannya tertusuk oleh sinar energi spiritual terlarang yang berasal dari celah-celah sarkofagus. Wajah sang pembasmi iblis tingkat pemusnahan tiba-tiba berubah pucat, dan dia mundur beberapa langkah, pupil matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya melihat di telapak tangan saya, di tempat energi spiritual terlarang itu tertusuk, sebenarnya ada kabut hitam yang masih melekat. Lalu kabut hitam itu menyebar liar ke lengannya dan sebagian bahkan menembus jauh ke dalam meridiannya, mengalir di dalam darahnya dan mengalir kemana-mana. Hui, seorang pembunuh iblis di sampingnya memiliki mata merah dan bergegas maju untuk membantunya menekan energi spiritual terlarang ini. Kembalilah padaku. Luluo menarik kembali pria itu dengan punggung tangannya. Lalu dia berteriak, semuanya, keluar dari penjara ini. Ketiganya menggertakkan gigi dan seluruh badan mereka gemetar. Jelas saja mereka semua membenci pemandangan di hadapan mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Luluo juga sedikit bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun pola spiritual kelas 9 ini menekan segalanya, sesuatu akan menjadi salah pada akhirnya. Pembasmi iblis yang terkontaminasi energi spiritual terlarang meraung dan wajahnya menjadi semakin ganas. Pembuluh darah di dahinya terlihat. Tidak jauh dari situ, Fang Anzi terpana oleh pemandangan ini. Kejam sekalikah itu, walaupun keempat orang ini juga merupakan pembunuh iblis tingkat pembasmi seperti dia, dari aura berdarah yang terpancar dari mereka, dapat dinilai bahwa kekuatan tempur mereka sendiri sangat mengerikan dan mereka telah mengalami banyak peperangan dan pembunuhan. Dan seorang prajurit yang begitu halus dan kuat, yang telah mengalami banyak pertempuran, justru akan mengeluarkan raungan yang begitu tragis. Orang bisa bayangkan betapa sakitnya dia saat itu. Ketiga pria itu meninggalkan sel, meninggalkan Luluo sendirian. Ekspresi kesakitan tampak di wajahnya dan tangannya sedikit gemetar. Hui, aku minta maaf sebagai kakakmu. Luluo menggertakkan giginya agar dirinya tidak hancur. Hui berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, seluruh badannya gemetar. Dia berkata dengan suara serak dengan sisa tenaganya, "Kakak Lu, bunuh aku. Aku tidak ingin berubah menjadi monster. Mulai sekarang,
Tolong bantu aku mengurus orang tuaku. Setelah berkata demikian, Hui kembali kehilangan akal sehatnya. Badannya mulai berubah menjadi iblis dengan kecepatan yang tak terduga. Pertama, kedua lengannya terkoyak, dengan banyak duri mencuat keluar. Kedua, ada retakan sepanjang setengah meter di dadanya, dan air hitam terus mengalir keluar darinya. Adegan-adegan ini hampir membuat beberapa orang mengalami keruntuhan emosi. Saudara yang dulu berjuang bersama, kini menjadi seperti ini. Atau dia berubah menjadi iblis di depan semua orang. Hui, kakak pasti akan menjaga orang tuamu dengan baik. Luluo berteriak, dan tiba-tiba memadatkan tangan raksasa dengan energi spiritual, melintasi jarak puluhan meter, dan menamparkan Hui dengan keras. Saat berikutnya, Hui terbanting ke dinding, dan dengan suara ledakan keras, dia berubah sepenuhnya menjadi genangan air hitam. Tidak ada tempat untuk menguburkan orang mati. 3 pembunuh iblis lainnya tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi tepat ketika misi hendak diselesaikan. Luluo terdiam cukup lama. Dia menatap sarkofagus perunggu itu dan kebenciannya pun bertambah kuat. Akan tetapi, bahkan dia tidak dapat menyentuh benda-benda di dalamnya sesuka hatinya. Ayo pergi. Luluo menggertakkan giginya, berbalik dan berjalan keluar. Berderit. Pintu sel tertutup lagi, dan segala macam pola spiritual berwarna-warni tertutup bersama dengan gembira seperti ikan yang berenang di air, menyegel sepenuhnya sarkofagus perunggu di dalam. Hehehe. Pada saat ini, tawa serak datang dari sel seberang. Luluo, apa kabar? Luluo perlahan mengangkat kepalanya. Suasana hatinya tidak begitu baik pada awalnya. Setelah mendengar tawa pihak lain, dia menjawab dengan dingin, aku tidak menyangka bahwa orang tuamu belum mati. Jika aku tahu kamu bisa hidup begitu lama, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Hari ini, aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau tidak salah, sarkofagus perunggu ini seharusnya berisi benda itu, kan? Aku peringatkan padamu, jangan kurung sarkofagus perunggu itu di sini, kau tidak akan bisa menahannya. Suara itu berkata dengan suara rendah, tindakanmu hanya akan membawa malapetaka bagi divisi penindasan iblis. Siapa yang akan menghancurkan kita, iblis malam? Luluo mensibir, biarkan mereka datang, mari kita lihat siapa yang lebih sulit, hidupnya lebih sulit, atau tinjuku lebih sulit. Setelah itu, Luluo berbalik dan pergi. Dia mengepalkan tangannya, dan emosinya tidak tenang. Pada saat pertempuran hendak berakhir, Luluo kehilangan saudaranya yang cakap, dan hatinya sangat tertekan. Meskipun hidup dan mati adalah hal yang sangat normal bagi divisi penindasan iblis, tetapi, setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, orang-orang tidak dapat menahan perasaan berat. Saat semua orang pergi, sarkofagus perunggu yang ada di dalam sel mulai bergetar lagi. Dengung-ngung, sarkofagus itu terus berdengung, dan pola perunggu di atasnya bersinar inci demi inci. Pada saat ini, terdengar desahan dari sel seberang, sepertinya tidak ada yang mengindahkan perkataan orang tua itu. Sebuah retakan muncul lagi di sarkofagus itu, dan gas hitam yang mengerikan mengembun menjadi sebuah tangan raksasa, yang mengepalkan tinjunya dan menghancurkan pola-pola spiritual itu dengan keras. Ledakan. Sesaat sel itu berguncang dan debu berjatuhan. Pola spiritualnya kokoh dan tidak bergerak sama sekali. Sarkofagus perunggu itu menyingkapkan emosi yang amat mendesak, seakan-akan ada sesuatu di luar yang menariknya. Tetapi pola spiritual itu sangat kuat dan mengunci pintu penjara dengan rapat. Gas hitam dalam sarkofagus perunggu mencoba menyerang pintu penjara beberapa kali, tetapi karena tidak ada pengaruhnya, ia berhenti. Seolah-olah dia sedang mengolah dirinya dan mengumpulkan kekuatannya, dia menghilang ke dalam kegelapan lagi. Aneh sekali. Di sisi lain, Lin Shen berjalan keluar sel sambil menyeka darah di tangannya. Di dalam sel, badan monster itu jatuh ke tanah. Wah, kematian yang menyedihkan. Apakah ini yang kamu dapatkan? Lin Shen mendesah. Awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu sendiri yang meminta kematian. Yah, tidak masalah siapa yang kubunuh. Pokoknya, di mataku, kamu bisa disamakan dengan sumber daya kultivasi. Tepat saat Lin Shen tiba di gerbang penjara sambil membawa kotak itu, dia mendapati Fang Anzi tidak ada di sana. Mungkinkah mereka masih di dalam dan belum keluar? Lin Shen berbalik dan melihat ke dalam penjara, menjadi semakin penasaran dengan sarkofagus perunggu. Apa sebenarnya yang ada di dalam?
Mengapa bintang bencana itu begitu bersemangat? Apakah pecahan di dalam sarkofagus itu sama dengan pecahan milikmu? Lin Sen tiba-tiba teringat bahwa ada pecahan pada monster di restoran Graffiti City. Pada saat itu, bintang bencana menyerap pecahan-pecahan itu sekaligus dan sangat bersemangat. Saat itu, Lin Sen bertanya-tanya apakah bintang bencana itu sendiri belum lengkap dan perlu menemukan beberapa pecahan. Menghadapi pertanyaan itu, Disaster Star ragu-ragu, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Iya dan tidak, apakah kamu pura-pura bodoh denganku? Lin Sen sedikit kesal, kau pantas mendapat pelajaran, orang bijak yang agung. Sang bijak agung sudah bersiap. Setelah mendengar perintah itu, dia menghancurkan kepala lawan dengan palu. Itu adalah pemandangan lain yang memperlihatkan kelemahan, rasa kasihan, dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Lin Sen menoleh ke belakang dan mendapati Fang Anzi, Lu Luo, dan 3 pembunuh iblis tingkat pemusnahan lainnya telah keluar. Tunggu, kenapa hanya ada 3 orang? Lin Sen ingat dengan jelas bahwa ada 4 pembunuh iblis yang membawa sarkofagus perunggu. Segera setelah itu, Lin Sen mencium energi spiritual terlarang yang sangat kuat dari beberapa orang. Orang awam tidak dapat melihat aura ini sama sekali. Tampaknya ia mengepung beberapa orang dan tidak dapat diusir. Ekspresi orang-orang ini tampak sedikit gelap di bawah pengaruh energi spiritual terlarang ini. Itu seperti pertanda buruk. Bahkan Lu Luo yang terkuat tampaknya tidak menyadari bahwa ada sinar energi spiritual terlarang di sekitarnya. Aneh, dengan kekuatan bertarung mereka, ini seharusnya tidak terjadi. Lin Sen ragu-ragu. Lu Luo adalah pembunuh iblis tingkat bayangan dengan kekuatan dahsyat. Kalau saja aku terpengaruh oleh sesuatu, aku pasti tidak akan sama sekali tidak menyadarinya. Mungkinkah energi spiritual terlarang pada mereka terkait dengan benda-benda di dalam sarkofagus perunggu? Bintang bencana itu menjerit kaget dan berdiri meski menghadapi risiko dipukuli. Dia menggerakkan tangannya dengan liar dan penuh semangat. Maksudmu, kau ingin aku menyerap energi spiritual terlarang dari mereka? Lin Sen bertanya balik. Setelah mendapat jawaban positif dari bintang bencana, Lin Sen merenung sejenak, lalu melangkah maju. Tuan, tadi saya mendengar suara dari dalam. Apa yang terjadi? Lu Luo menoleh dan melirik Lin Sen dengan wajah tanpa ekspresi. Sangat acuh tak acuh. Hal yang sama berlaku untuk semua orang lainnya. Melihat tak seorang pun memperhatikannya, Lin Sen menyentuh hidungnya dengan canggung. Pada saat ini, dia mengendalikan bintang bencana dan tiba-tiba menyedot energi spiritual terlarang dari orang-orang itu ke ujung jarinya. Inti masalahnya adalah orang-orang ini tidak menyadari apapun dari awal hingga akhir. Ledakan. Lin Sen jelas merasakan bahwa begitu untaian energi spiritual terlarang ini memasuki badannya, aura di badannya mulai tumbuh liar. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya naik darinya, meletus dengan semburan suara menderu. Hanya beberapa helai ini sebenarnya lebih banyak jumlahnya daripada begitu banyak monster alam Xuanling. Beberapa kali lebih banyak. Lin Sen menunjukkan sedikit keterkejutan, ini benar-benar keuntungan yang tak terduga. Beberapa orang keluar dari penjara. Fang Anzi menarik napas dalam-dalam, mendongak dan berkata kepada Lin Sen, sebelumnya sangat berbahaya. Melihatnya, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu menceritakannya secara rinci? Lin Sen sedikit penasaran. Dia menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dalam. Fang Anzi menjelaskan kepada Lin Sen secara rinci apa yang terjadi di dalam. Ekspresi Lin Sen tiba-tiba membeku. Apa sebenarnya yang terpenjara dalam sarkofagus perunggu itu yang benar-benar dapat mengubah seseorang menjadi setan? Dan kecepatannya begitu cepat, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ekspresinya sedikit mengembun, dan dia merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Tampaknya benda-benda di sana sama jenisnya dengan bintang bencana di badannya. Pada saat ini, bintang bencana di ruang ilusi Lin Sen sedang menikmati gumpalan energi spiritual terlarang itu, seolah-olah sedang menikmati pesta. Dia menghirupnya ke dalam badannya dan ingin menikmatinya sepuasnya, tetapi Raja Kera di sampingnya menatapnya dengan lapar. Ingat rasio 30:70. Sang bijak agung berkata dengan suara teredam, mengawasi setiap gerakannya. Bintang bencana itu merasa sedih dan hanya bisa mengangguk. Karena apa yang terjadi di dalam terlalu aneh, Fang Anzi masih shock. Ketika Lin Sen menunjukkan organ itu kepadanya kali ini,
dia hanya meliriknya dengan cepat dan menutup kotak kayu itu. Selesai 100% lagi. Bagi Fang Anzi, ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Aku sudah menghitung hadiahnya, Lin Sen. Selanjutnya, ambil pola spiritual ini dan pergilah ke lantai 2 Biro Penindasan Iblis dan Perbendaharaan untuk mengklaim hadiahmu. Setelah Fang Anzi menuliskannya dalam sebuah buku kecil, dia memberikan Lin Sen sebuah pola spiritual. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya kultivasi dalam 2 hari. Lin Sen berjalan keluar dari divisi penindasan iblis sambil membawa sejumlah sumber daya kultivasi di tangannya, dalam suasana hati yang baik. Di tangannya, ia memegang beberapa pil obat, beberapa giok spiritual tingkat tinggi, dan beberapa cairan obat yang dapat memperkuat fisik dan melawan keanehan. Secara keseluruhan, panen kali ini cukup membuahkan hasil. Biro Penindasan Iblis memang sangat kaya. Lin Sen menunjukkan ekspresi penuh kerinduan. Kalau saja dia diberi cukup waktu dan terus tinggal menyendiri di dalam penjara, maka tidak akan lama lagi seorang guru yang tiada taraf dengan kekuatan yang mengerikan akan lahir. Pada saat itu, semua monster dan makhluk aneh akan terbunuh. Kalau dipikir-pikir seperti ini bagus sekali. Lin Sen berjalan sepanjang jalan ke Akademi Tianxuan, memverifikasi identitasnya, dan bersiap memasuki akademi. Begitu dia masuk, dia mendengar pertengkaran sengit yang datang dari depan. Penilaian risiko anakku hanya tingkat lanjut. Kamu juga mengatakan bahwa tingkat lanjut berada dalam kisaran aman. Apa artinya ini hari ini? Ini Akademi Tianxuan, bukan Biro Penindasan Iblis. Kamu tidak boleh ikut campur di sini. Terdengar suara marah, mengandung amarah yang tak berujung. Lin Sen menoleh dan mendapati sekelompok orang tengah berkumpul membentuk lingkaran di depannya, tengah berdebat. Dia menerobos kerumunan dan berjalan ke depan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa yang menjalankan misinya adalah para pengusir setan dari Biro Penindasan Setan. Markis telah memerintahkan bahwa mulai kemarin, semua praktisi yang dinilai berisiko tinggi akan ditangkap dan dikarantina. Salah satu pembasmi iblis tingkat pemusnahan berkata dengan dingin. Di belakangnya, ada 2 pembunuh iblis tingkat tempur, keduanya dengan ekspresi dingin. Orang yang berhadapan dengan 3 orang dari divisi penindasan iblis adalah seorang guru dari Akademi Zanlong, Akademi Tianxuan. Lin Sen pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia adalah orang yang sangat damai, tulus dan sabar. Meskipun Lin Sen tidak pernah menghadiri kelasnya, dia tahu bahwa guru ini dikenal sebagai orang baik. Pada saat ini, guru itu melindungi seorang pemuda di belakangnya seperti binatang buas. Tidak mungkin, divisi penindasan iblismu adalah tempat yang mengerikan. Begitu anakku masuk, bagaimana mungkin dia bisa keluar hidup-hidup? Hari ini, aku di sini, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Ayah, aku tidak ingin ditangkap oleh mereka. Pemuda itu berkata pucat. Dia baru berusia 17 tahun dan karena dia terlindungi dengan baik, dia belum mengalami hal-hal ini secara pribadi. Sekarang, hal semacam ini tiba-tiba menimpanya. Dia juga bingung. Ini adalah perintah Markis. Tidak seorang pun boleh melanggarnya, tidak peduli siapapun orangnya. Pembasmi iblis terkemuka memiliki ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Karena penasaran, Lin Sen tetap tinggal. Markis Chang Yun juga tahu bahwa jika kebijakan ini diterapkan, pasti akan ditentang keras oleh semua orang, jadi dia menggunakan teknik yang sangat cerdik saat menerapkannya. Dia meminta semua pemburu iblis untuk memberitahu publik bahwa setiap kultivator dengan penilaian risiko tinggi akan ditangkap, tetapi hanya akan diisolasi. Adapun apakah mereka akan dibunuh atau tidak, itu tergantung pada penyelidikan selanjutnya. Tetapi sebenarnya, Lin Sen tahu betul bahwa begitu dia tertangkap, dia pasti akan mati. Ini adalah perintahnya. Ini adalah reformasi yang diusulkan oleh Markis Chang Yun untuk menjaga perdamaian di seluruh kota kekaisaran. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Hanya tersisa 7 bulan hingga upacara pemujaan leluhur, yang juga menandai peringatan 1000 tahun berdirinya dinasti Yan Agung. Dapat dikatakan ini akan menjadi upacara terbesar dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kaisar Jingyuan telah mengeluarkan perintah kematian, yang mengharuskan Markis Chang Yun untuk memastikan bahwa tidak ada monster di kota kekaisaran sebelum upacara pemujaan leluhur, dan tidak ada monster yang diizinkan menimbulkan masalah selama upacara berlangsung. Markis Chang Yun hanya dapat bertindak berdasarkan perintah ini. Dengan kata lain, ia terjebak dalam sebuah bingkai.
Dia menanggung semua kesalahannya sendiri. Selama kita bisa menjaga perdamaian kota kekaisaran. Kali ini, kami hanya akan membawanya pergi untuk diisolasi. Jika tidak ada tanda-tanda dia berubah menjadi iblis nanti, kami akan melepaskannya. Kata pembunuh iblis tingkat pemusnahan itu dengan dingin. Namun, guru itu langsung berteriak, "Jangan bicara omong kosong di sini. Coba saya tanya, siapa yang tidak punya hati dari daging dan darah? Anakku hanya berisiko tinggi, dan dia masih jauh dari menjadi iblis. Kamu juga seorang ayah. Katakan padaku, jika kamu menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu bersedia mengirim anakmu ke divisi penindasan iblis untuk ditahan dan diisolasi?" Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan menusukkan pisau ke jantung seseorang. Pipi sang pembunuh iblis berkedut sedikit. Sebagai seorang ayah, dia merasakan kesedihan pihak lain pada saat ini. Namun, pada analisis akhir, sebagai pembunuh iblis, Anda harus mengikuti perintah. Jika bukan karena rencana Markis, bagaimana kota kekaisaran bisa begitu damai? Jika itu anakku, aku juga akan mematuhi peraturan Biro Penindasan Iblis. Sang pembunuh iblis berteriak dengan dingin, "Jika kau bersikeras menghentikan kami, maka, aku minta maaf." Kedua belah pihak berada di ambang pertarungan, dan suasananya kaku. Lin Sen melihat pemandangan ini dan menyadari untuk pertama kalinya betapa kuatnya penolakan terhadap penerapan kebijakan ini. Di kota kekaisaran, setidaknya ratusan orang telah mencapai risiko tinggi. Jika kelompok orang ini diperlakukan sama, seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya? Jadi, inikah pilihan yang Anda hadapi setiap hari, Tuan Markis? Meskipun Lin Sen belum pernah bertemu dengan Markis Chang Yun, dari kejadian ini, dia telah menyadari kesulitan yang harus ditanggung Markis Chang Yun. Kalau orang yang mentalnya lebih buruk, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Oh, Lin Sen menghela napas, tidak mau meneruskan menonton. Dia bisa menebak akhir ceritanya. Di kota kekaisaran, tidak ada seorang pun yang dapat melawan divisi penindas iblis. Tidak seorang pun. Kembali ke halaman, Lin Sen menemukan bahwa bunga dan tanaman di halaman telah dipangkas dengan hati-hati. Ada sebuah vas di atas meja, dengan bunga-bunga berwarna-warni di dalamnya, yang sangat indah. Ini menambahkan sentuhan hiasan pada halaman yang monoton ini. "Kakak, kamu ada di kamar?" Lin Sen bertanya. Hanya Lin Ninger yang bisa melakukan hal ini. Xiao Sen kembali. Lin Ninger berjalan keluar ruangan sambil tersenyum, tangannya ternoda tepung. Melihat hal itu, dia menyeka keringat di dahinya dengan lengannya. "Xiao Sen, tunggu sebentar, aku sedang mengukus dimsum untukmu di dalam. Serahkan saja urusan ini pada pembantu. Katakan saja apa yang ingin kamu makan. Tidak perlu membuatnya sendiri." Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi sejujurnya, sudah beberapa tahun sejak dia makan dimsum buatan saudara perempuannya. "Saya ingat waktu saya di rumah keluarga Lin, adik saya sering membuatkan cemilan untuk saya, dan tiap kali cemilannya berbeda-beda. Saat itu, dia sedang berjuang demi kehormatan keluarga Lin dan kekaisaran. Karena kakaknya tidak dapat banyak membantu, dia tinggal di rumah sambil menguleni adonan, mengasah keterampilan memasaknya, dan berusaha sekuat tenaga memikirkan ide-ide kreatif serta membuat beberapa camilan unik. Setiap kali selesai bertarung, hal yang paling menyenangkan adalah pulang ke rumah, makan camilan, dan minum secangkir teh hangat. Setelah sekian tahun, adikku tidak berubah sedikit pun." Lin Sen memikirkan hal ini dan sedikit tersentuh. "Hidupku kini memang tenteram, karena aku cukup punya bakat untuk memperjuangkan semua ini demi diriku dan demi adikku. Namun, bakat saja tidak cukup. Anda harus menjadi lebih kuat dan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Hanya kekuatan tempur sendirilah yang menjadi keyakinan abadi dan tidak berubah." Tak lama kemudian, Lin Ninger membuat camilan dan membawanya dengan penuh harap. "Xiao Sen, cobalah. Kamu belum pernah membuatnya dalam 2 tahun terakhir. Aku heran apakah kamu sudah tidak bisa memasaknya lagi." Lin Sen mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu matanya berbinar, "Enak sekali, sama seperti sebelumnya. Benarkah? Asal kamu menyukainya." Lin Ninger sangat lembut, dan ketika dia tersenyum, dia memiliki 2 lesung pipit yang dangkal. Dia menuangkan secangkir teh hangat lagi untuk Lin Sen dan berkata, "Makanlah lebih banyak. Dari penampilanmu, aku tahu kamu belum makan banyak selama 2 hari terakhir." "Kakak,
Aku telah mendapatkan banyak sumber daya kultivasi di divisi penindasan iblis selama 2 hari ini. Lin Sen mendongak sambil memakan camilan. Baiklah, setelah kita selesai makan, kita akan membagi sumber daya kultivasi ini, lalu mengasingkan diri, dan berusaha keras untuk dapat naik ke alam Xuanling. Oke, Lin Ninger tersenyum lagi. Jika bukan karena Lin Sen, dia tidak akan begitu tertarik pada kultivasi. Pada hakikat, dia bukanlah orang yang kompetitif. Mengapa dia bekerja keras untuk berlatih dan menjadi lebih kuat? Semua ini karena dia ingin melindungi. Sama seperti seni pedang pelindung yang dia latih, dia ingin membuat dirinya cukup kuat untuk memandang rendah semua orang, dan kemudian melindungi kakaknya agar dia tidak akan pernah diganggu lagi. Inilah kegigihannya dan juga tujuannya. Bersambung.